Pulau Panggung adalah salah satu desa di Kecamatan Semende Darat Laut, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Kecamatan Semende terbagi dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Semende Darat Laut, kemudian Kecamatan Semende Darat Tengah, dan Kecamatan Semende Darat Ulu. Dari 3 kecamatan itu terdapat 31 desa dengan bermacam-macam penduduk. Namun penduduk dari Kecamatan Semende Darat Laut dan Kecamatan Semende Darat Tengah, kemudian Kecamatan Semende Darat Ulu, boleh dikatakan sekarang yaitu Semende Raya, mayoritas penduduknya beragama Islam. Bukan saja kata-kata mayoritas, tapi 100% beragama Islam. Pemuka masyarakat Semende Darat Laut sangat mendukung dengan adanya keberadaan pesantren Al-Haramain di ibu kota Kecamatan Semende Darat Laut. Di samping kami sangat mendukung, kami berpikir akan kemana arah daripada anak-anak generasi penerus yang boleh dikatakan sekarang terkontaminasi dengan media-media kalau tidak disaring dengan adanya pesantren tersebut. Membangun basis pendidikan agama Islam di negeri Semende merupakan permintaan Bupati Muara Enim periode tahun 1975-1985, Sai Sohar, serta dukungan tokoh putra daerah generasi penerus Semende. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melakukan kegiatan selanjutnya, seperti misalnya kalian nanti menyiapkan kemudian kalian nanti ngaji, pedoman bagaimana bersama-sama. Terus nanti habis selesai wirid, kalian bisa kembali lagi ke ruang kelas. Habis itu lakukan pembelajaran seperti biasa. Adalah Kiai Haji Muhammad Dinawi yang lebih dikenal dengan Kiai Gerentam Bumi, diminta agar kembali ke tanah air Indonesia, tepatnya di desa Pulau Panggung. Setelah pengembaraannya menuntut ilmu di tanah Jawa, Mekah dan Madinah agar segera mulai merintis dan mengupayakan pendidikan dan dakwah Islam di tanah Semende. Berawal dari pendidikan majelis-majelis taklim sebagai sosialisasi pendirian pondok pesantren sebagai basis pendalaman pendidikan dan dakwah Islam, maka pada tahun 1985 pondok pesantren Al-Haramain berdiri. Mendirikan pendidikan pesantren yang berbasis pada nilai-nilai keislaman dan tradisi budaya Semende adalah tujuan utamanya. Dengan jumlah santri sebanyak 9 orang, kini telah bertumbuh hingga jumlah santri di tahun 2022 telah mencapai 1.050 orang santri. Dan asal para santri beragam, diantaranya mulai dari masyarakat sekitar hingga Provinsi Lampung, Bengkulu, Jambi, dan Provinsi Sumatera Selatan.
Semendo ini banyak masyarakat petani. Sekaligus masyarakat agamis yang belum banyak masuk budaya asing, masih tradisional. Oleh karena itu, karena udara suhunya indah, taniannya luas, hasil kopi, hasil karet dan sebagainya, santri-santri yang datang ke Semendo ini untuk mondok di sini, kita beli dua alternatif. Yang mereka perkotaan yang sulit untuk bangun pondok-pondok untuk mereka tinggal, kita siapkan berupa asrama seperti kota-kota besar. Kemudian yang miskin, yang tidak mampu untuk tinggal di asrama dengan biaya yang besar, alhamdulillah sebenarnya banyak pohon, banyak kayu-kayu. Jadi kita ambil inisiatif, kita sediakan lokasi tanah, ingin bangun pondok-pondok kayak di belakang itu, kita silakan bangun pondok-pondok. Sekaligus dengan dia di pondok-pondok itu mandiri, kita masak sendiri, hidup sendiri, makan sendiri, sehingga pulang dari pondok itu pulang, hidup di masyarakat bisa mengembangkan kehidupan. Sebab salah satu bagian pilihan pondok pesantren ini dibandingkan dengan sekolah-sekolah formal yang ada di antiran dunia ini, kita ambil 4 hikmah dalam pondok pesantren. Yang pertama, kita utamakan ibadah. Selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita hidup ini berada di atas bumi Tuhan, Tuhan yang bikin bumi. Berada di bawah matahari, matahari yang beri sinar Allah kepada kita. Mengambilkan udara dari Allah. Oleh karena pondok ini selalu kita arahkan untuk selalu siang dan malam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Yang kedua, pendidikan di pondok ini kita didik untuk akhlakul karimah, budi pekerti yang baik, sesuai dengan dasar Pancasila kita yang kita cintai. Semua itu mengarahkan untuk berakhlak yang baik, akhlak ekonomi, akhlak politik, akhlak pembangunan, akhlak kehidupan. Yang ketiga, di pondok ini kita didik supaya bisa bermasyarakat, saling sayang mencintai, sayang menyayangi, hormati yang tua, sayang yang kecil sayang dengan yang tua. Tersambunglah, terikatlah bersatu kesatuan sesuai dengan ajaran Pancasila kita dan agama kita. Wa'tasimu billahi jami'a wala tafarraqu. Terakhir, kita tekankan ilmu pengetahuan. Baik ilmu agama itu kita utamakan, juga tidak lupa dengan ilmu dunia. Sebab Islam melalui Rasulullah SAW, sebuah hadisnya sama kita tahu utlubul ilma walau bisir. Tutuplah ilmu walaupun negeri Cina. Kalau kita analisa secara mendalam, Nabi Muhammad 14 abad yang telah lalu belum ada di Cina itu ilmu agama, banyak ilmu dunia. Ini melambangkan Islam itu tidak dikutumi dengan ilmu dunia bagus, ilmu akhirat bagus. Sesuai dengan doa kita para ulama, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, anugerah kami dunia yang hasanah. Nah, dunia hasanah ini harus ilmu duniawi, teknologi, pertanian, bermacam-macam untuk bahagia kita. Apalagi zaman sekarang, zaman zero, zaman sudah maju. Kalau kita terbelakang ilmu dunia, terlambat kita hidup. Karena saat ini, alhamdulillah, Indonesia sudah banyak menghasilkan alat-alat yang canggih, bidang pertahanan, bidang peternakan dan sebagainya. Juga ilmu agama untuk membawa kita bahagia di akhirat. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itulah lebih kurang tujuan pondok pesantren yang kami dirikan ini. Mudah-mudahan bawa berkah untuk kita, khususnya masyarakat Semendo, umumnya Indonesia. Amin, amin, Allah. Pondok kita ini prestasinya di dalam pendidikan sehari banyak mengikuti event-event. Nomor 1, kita ikut dakwah melewati kepolisian. Sampai santri dapat ikut lomba pidato di Jakarta. Kemudian kitab-kitab kuning di Palembang. Kemudian di Muara Enim, alhamdulillah
santri-santriawan ini sudah bertebar di Indonesia. Juga banyak berkhidmat di masjid-masjid, menjadi datu penyuluh agama untuk memelihara Indonesia yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala. Menumbuhkan jiwa kompetitif terutama dalam keahlian membaca kitab kuning merupakan program unggulan dan kurikulum wajib yang harus dikuasai para santri. Demi mengikuti perkembangan dunia pendidikan dan membantu pemerintah mensukseskan wajib belajar, Pondok Pesantren Al-Haramain membuka program formal dari Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Sanawiyah, dan Madrasah Aliyah Barokah Al-Sanawiyah dan Madrasah Aliyah Barokah Al-Haramain. Keberhasilan santri dalam berprestasi di luar pondok merupakan suatu kebanggaan untuk Pondok Pesantren Al-Haramain, para santri dan masyarakat Semende. Keberhasilan santri dalam berprestasi di luar pondok merupakan suatu kebanggaan untuk Pondok Pesantren Al-Haramain, para santri dan masyarakat Semende. Seperti mengikuti Musabaqah Tilawatil Quran MTQ ke-29 tingkat Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022 dan kompetisi sains madrasah yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia untuk jenjang Ibtidaiyah, Sanawiyah, dan Aliyah. Digunakan untuk mewakili Pondok Pesantren Al-Haramain lomba membaca kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau tingkat pesantren se-Sumatera Selatan. Nah, di sini alhamdulillah saya mendapat predikat juara 2 dari Pondok Pesantren Al-Madani tadi. Nah, saat lomba yang membuat saya mendapat juara itu karena pembahasan di dalam kitab itu alhamdulillah sering dipelajari di sini. Seperti contohnya saat itu pembahasan tentang cara menyucikan najis. Pembagian najis itu ada 3. Yang pertama najis mughalladhah atau najis berat. Yang kedua najis mutawassithah atau najis pertengahan. Yang terakhir yaitu najis mukhaffafah atau najis ringan. Kemudian yang terakhir tidak dapat di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Kelima, hak asasi sosial dan budaya adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikutip dari sebuah riwayat mengatakan pada zaman Nabi Sulaiman, pada saat itu beliau sedang berjalan-jalan di tepi sungai. Beliau melihat suatu keunikan, seekor semut membawa sebutir gandum. Kemudian tiba-tiba di tepi sungai itu datanglah seekor kodok, yang mana kodok tadi menelan seekor semut tersebut dan masuk ke dalam sungai. Setelah seekor kodok tadi keluar dari sungai tersebut dan melihat
semut yang keluar dari mulutnya, sehingga membuat Nabi Sulaiman menjadi terheran dan bertanya kepada seekor semut, karena memang salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman adalah bisa berbicara kepada semua binatang. Meningkatkan kapasitas pesantren dalam mewujudkan public service obligation di bidang pendidikan untuk masyarakat luas dan meningkatkan partisipasi pesantren dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat dan bangsa merupakan tujuan utama pondok. Dan sebagai penunjang semangat dalam belajar ilmu agama Islam, para santri dibina dan dilatih dalam kegiatan seni dan olahraga. Mensana in corpore sano. Frasa ini banyak digunakan dalam konteks olahraga dan pendidikan untuk mengungkapkan teori bahwa latihan fisik adalah bagian penting atau esensial dari kesejahteraan mental dan psikologis, yang berarti di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. 6, 7, 8. Jadi posisi jari ini berhadapan, ya. Itu posisi jari. Nah, sekarang coba perhatikan. Nah, ini pasang. Nah, jadi didorong dengan jari dan lengan tangan. Nah, ya. Nah, itu untuk posisi passing atas. Sekarang untuk passing bawah. Yang pertama, tangan. Usahakan tangan berpegangan, ya. Ini usahakan dipegang sekuat-kuatnya. Jangan sampai lepas. Kalau lepas bolanya tidak sempurna, mantul di lengan tangan. Kemudian bolanya ini usahakan kena ke lengan tangan bagian dalam. Ini harus dibuka. Jadi jangan seperti ini. Jangan lengan bagian depan ini dibuka. Ya, usahakan. Kemudian posisi tangan itu usahakan jangan menempel di dada. Jadi posisinya siap, ya. Siap. Nah, ini. Jadi tangan kita di depan, kaki posisi siap, kira-kira seperti kuda setengah, ya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu alaihi. Al-qalbu mutayyam bi tahan nabi. Wa salla wa sallam ala tahan nabi.
Ponpes Al-Haramain Semende terus berupaya meningkatkan kapasitasnya dalam menyumbangkan solusi keilmuan agama dan dakwah terhadap berbagai persoalan masyarakat dan bangsa, baik aspek sosial, moral, serta tradisi seni budaya, dengan mengikuti berbagai perkembangan teknologi terus dilakukan. Agar mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, berikanlah pula kebaikan di akhirat, dan lindungi kami dari siksa neraka.